Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, tanggal 4 Juni 2021, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi akan mengadakan debat terbuka terkait dengan tes wawasan kebangsaan antara dua orang yang selama ini namanya selalu disebut-sebut setidaknya dalam 1 bulan terakhir, yaitu antara Giri dan juga Firly. Pak Giri adalah terakhir jabatannya Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi, dan beliau termasuk dalam 75 atau 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan, diberhentikan, disingkirkan, ada juga diberi tanda merah, dikatakan radikal, tidak bisa dibina dan lain sebagainya dalam kerangka tes wawasan kebangsaan yang beberapa waktu lalu baru diumumkan oleh Ketua KPK Pak Firly, ada Pak Alexander Marwata dan juga Kepala Badan Kepegawaian Negara, melawan Komisaris Jenderal Polisi Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Beliau lama berkarir di institusi kepolisian dan juga sempat sebelum menjadi Ketua KPK pernah menjadi Deputi Penindakan KPK. Kalau saya bacakan di sini satu persatu rekam jejak dari para peserta debat ini. Pak Giri tadi Direktur Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi, pernah menjadi Direktur Gratifikasi, juga pernah menjadi Kepala Internasional tahun 2005 sampai tahun 2012, Direktur Dikianmas, dan di tahun 2019 ternyata berbarengan dengan Pak Firly Bahuri menjadi calon pimpinan KPK. Beliau terpilih 20 besar. Dan kalau Pak Firly tadi sudah beberapa saya sampaikan, sempat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat, pernah menjadi Kapolda Sumatera Selatan, sebelum menjadi Ketua KPK menjabat juga sebagai Kabar Hakam. Kalau kita lihat Pak Giri itu banyak prestasinya, kalau Pak Firly kebalikannya. Banyak permasalahan yang dialami oleh Pak Firly. Misalnya dulu ketika jadi Deputi Penindakan KPK pernah melanggar kode etik ketika bertemu dengan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat. Sayangnya bukannya evaluasi tapi mengulangi pelanggaran etik ketika menjadi Ketua KPK. Saat itu Pak Firly terbukti pelanggar kode etik dari Dewan Pengawas mengendarai atau menggunakan helikopter mewah. Dan mungkin ke depan besar kemungkinan akan terbukti lagi melanggar beberapa aturan, ada maladministrasi, kode etik terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Untuk itu kita coba panggil peserta debat tes wawasan kebangsaan pertama, yaitu Bapak Giri Suprabdiono. Ya, ini Pak Giri, selamat siang Pak Giri. Sehat Pak Giri? Ya, ini satu teman-teman peserta debat kita, Pak Giri Suprabdiono. Selanjutnya coba kita panggil apakah yang bersangkutan berani untuk datang ke debat tes wawasan kebangsaan.
Karena sebelumnya teman-teman surat sudah dikirimkan secara resmi ke KPK untuk mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Pak Firly Bahuri, untuk bisa datang pada siang hari ini. Namun tampaknya belum terlihat sosok Pak Firly di ruangan ini. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu dengan peserta debat kali ini. Dan nanti teman-teman, kalau Pak Firly Bahuri berani untuk mendatangi ruangan ini untuk debat tes wawasan kebangsaan, maka acara ini akan dimoderatori oleh Mbak Najwa Shihab yang sudah berada di platform Zoom. Iya, Mbak Nana kita tahu adalah jurnalis yang juga konsisten menyuarakan terkait dengan pemberantasan korupsi dan juga sempat didaulat menjadi duta anti korupsi ICW pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sebelum nanti kita akan menanyakan juga apa pandangan Mbak Nana tentang polemik KPK hari ini, kita akan ngobrol dulu dengan peserta debat tes wawasan kebangsaan dengan Pak Giri. Pak Giri, boleh diceritain nggak secara singkat apa yang dialami oleh Pak Giri ketika tahu ada tes wawasan kebangsaan dan ketika menjalani tes wawasan kebangsaan itu? Karena kan selama ini publik sering mendengar banyak pertanyaan-pertanyaan yang konyol sebenarnya ya, pertanyaan-pertanyaan yang absurd ditanyakan kepada pegawai-pegawai KPK. Silakan Pak Giri. Dibuka? Boleh. Jadi tes wawasan kebangsaan itu pernah disosialisasikan pimpinan pada Februari pada pegawai. Karena pegawai merasa gundah gitu kan, khawatir kalau kemudian tes wawasan kebangsaan ini akan meluluskan atau tidak. Dan dalam sosialisasi Ketua KPK hadir menyatakan bahwa tidak perlu dikhawatirkan karena ini hanya asesmen. Dan saya juga langsung dapat pesan pendek dari Ketua KPK langsung bahwa tes wawasan kebangsaan adalah demikian, dijelaskan, kemudian tidak perlu khawatir, tidak perlu belajar segala macam. Tetapi kenyataannya kemudian pada tanggal 7 Mei kami harus dinonjobkan, lepas tugas dan tanggung jawab dikarenakan hasil tes tersebut. Jadi ini sebenarnya untuk masalah integritas tidak ada kesatuan antara kata dengan apa yang dilakukannya. Jadi menyampaikan kepada kita bahwa tes wawasan kebangsaan tidak berisiko terhadap alih status, tapi kenyataannya adalah kita dinonjobkan dan kemungkinan besar akan diberhentikan, begitu kan. Namun demikian proses untuk memperjuangkan tidak adanya seleksi ini sudah kita lakukan sejak tahun 2020. Di 2020 itu ada pembuatan kajian dan ahli mengatakan tidak perlu ada tes wawasan kebangsaan, bahkan dengan perwakilan pegawai menyatakan tidak ada juga rencana untuk memasukkan semacam tes wawasan kebangsaan. Baru pada tanggal 25 dan 26 Januari ada upaya yang kita duga dari pimpinan, terutama dari Ketua KPK untuk memasukkan pasal tentang tes wawasan kebangsaan. Dan dalam waktu sehari setelah pertemuan dengan Menteri Kumham 26 Januari, Peraturan Komisi 1 2001 yang berisi tes wawasan kebangsaan diundangkan. Dan ini menarik, dalam satu hari sudah diundangkan. Dan inilah awal dari musibah dan polemik ini, di mana menggunakan tes wawasan kebangsaan untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah lama membangun lembaga ini. Gedung ini kita bangun sama-sama dulu. Masih ingat Mas Kurnia, kita saweran, orang miskin, orang pemulung, ngumpulin gedung ini, gedung yang gagah merah putih ini. Di gedung ini dulu juga ada gereja, ada masjid. Tapi orang-orang itu kemudian merelakan untuk dibangun lembaga gedung semacam ini dengan harapan bahwa kita bisa mendapatkan Indonesia lebih baik. Tetapi yang kita saksikan dalam 1 bulan ini ternyata polemik TWK ini justru menyingkirkan orang-orang yang memang mempunyai kesungguhan dalam memberantas korupsi. Demikian Mas Kurnia. Tapi apa motif penyingkiran itu dalam benak Pak Giri? Tadi kan Pak Giri menyampaikan ini pegawai-pegawai yang berintegritas, dan juga dalam beberapa kesempatan, salah satunya di acara Mbak Nana, itu sempat disebutkan bahwa Pak Firly itu sempat mendata orang-orang yang dia waspadai. Apakah orang-orang itu yang juga masuk dalam klaster 75 atau 51? Itu yang pertama Pak Giri, sebelum nanti masuk ke Mbak Nana. Lalu pandangan Pak Giri terkait dengan kepemimpinan Firly Bahuri sendiri seperti apa?
Apakah memang keganjilannya baru terjadi ketika TWK atau sejak hari pertama memimpin KPK sudah banyak kejanggalan-kejanggalan? Silakan Pak Giri. Untuk menilai pimpinan KPK mungkin eksternal lebih tepat, karena saya dalam posisi sebenarnya melakukan apa yang ditugaskan oleh lembaga ini. Jadi saya juga calon pimpinan, bareng Pak Firly juga, bahkan satu kelompok dalam diskusi. Jadi kita tahu bagaimana sikap dalam tes itu tersebut, dan kita sama-sama lulus tes kebangsaan, tes radikalisme. Jadi kalau misalkan kita dites lagi, bisa jadi dua-duanya tidak lulus, karena kita sama-sama lulus di tes yang sama. Kemudian tentang prestasi, mungkin bisa dilihat secara makro bahwa indeks persepsi korupsi kita turun 3 poin. Dalam rentang 23 tahun reformasi, kita baru pertama kali turun sampai 3 poin. Dan ini adalah nomor 2 terburuk. Kita pernah turun di tahun 1997 ke 1998 di zaman Pak Harto. Artinya ini produk-produk pemberantasan korupsi termasuk pencegahan dan pendidikan menurun 3 poin. Dan ini tidak terlepas dari revisi Undang-Undang KPK dan mungkin beberapa hal yang polemik-polemik yang terjadi di KPK ini. Untuk yang pertama tadi tentang, saya agak lupa nih jadi kepanjangan ngomongnya. Ya. Pertanyaan tentang? Yang pertama tadi, apakah 75 atau 51 nama itu sudah direncanakan sejak awal atau tidak? Saya tidak bisa berkesimpulan demikian, tetapi teman-teman saya ketika kita diskusi yang disampaikan di salah satu televisi bahwa ketika pimpinan masuk ternyata sudah ada list beberapa pegawai yang dianggap berbahaya, dan ini disampaikan bukan satu pegawai, beberapa pegawai, dan kita konfirmasi dalam acara tersebut. Tetapi sebenarnya begini, kami memandang bahwa tes wawasan kebangsaan ini sepertinya tidak murni tes. Jadi karena ada perlakuan yang berbeda. Jadi teman-teman, setelah kita tanya dari 75 pegawai ini, dari 75 yang menjawab sekitar 47 orang, dari 47 orang yang ditanya menyatakan mereka diwawancara di ruang nomor 2, 13 orang. 1/4 dari 43 diwawancara orang sama. Di ruang nomor 1, di ruang nomor 3. Dari penyusunan ruang sudah menunjukkan bahwa orang yang lulus hanya di ruang tertentu, padahal ruangannya ada 30 ruangan. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan juga berbeda-beda. Ada yang ditanya 10 menit, ada yang 2,5 jam, bahkan saya menunggu di ruang kosong sendirian sebelum diwawancara selama 2 jam juga. Dan Pak Sujanarko, Novel Baswedan, saya, Kasatgas itu rata-rata diwawancara di ruang nomor 2. Kalau ini tes yang istilahnya sama, saya pikir perlakuannya juga mestinya sama. Walaupun secara tertulis tesnya sama, tetapi interview dan background check saya pikir tiap orang berbeda. Jadi kami menduga kuat bahwa orang-orang ini memang sudah ditarget dari awal gitu kan. Bayangkan Pak Sujanarko yang tinggal seminggu pensiun pun juga dinyatakan merah, tidak bisa dibina. Bayangkan keluarganya akan seperti apa. Orang-orang kayak saya yang mengajar anti korupsi selama 16 tahun, dicap labeling tidak bisa dibina. Teroris saja bisa dibina. Anggota DPR Pak Arsul Sani mengatakan bahwa teroris oleh BNPT, oleh Densus pun masih bisa dibina. Kita gara-gara tes yang hanya berapa jam, ditanya pada sesuatu yang kontroversial, kemudian kita dinyatakan harus keluar dari lembaga ini. Kemudian ada oknum pegawai KPK menerima, diduga dalam persidangan menerima suap dari kasus yang ditanganinya untuk bisa dikeluarkan di sidang 2 minggu oleh Dewan Pengawas dengan pola persidangan. Dan baru bisa dikeluarkan. Sedangkan kami hanya dengan tes wawasan kebangsaan saja bisa dikeluarkan dengan mudah. Kemudian Presiden, DPR, DPRD, Menteri, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur ketika menjadi pejabat politik syaratnya hanya tanda tangan pernyataan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan segala macam. Tetapi kita dites layaknya seperti calon pimpinan KPK di background check segala macam. Ini diskriminatif. Sehingga kami mengajukan ini tuntutan hukum ini kepada beberapa pihak, harapannya bukan sekedar untuk menang kalah, tetapi itu pembelajaran pada publik. Pemberantasan korupsi tidak boleh kalah. Yang harus keluar dari lembaga ini adalah orang yang mendukung koruptor. Pemberantas korupsi harus tinggal di tempat dan di gedung ini.
Makasih penjelasannya Pak Giri. Jadi teman-teman sudah semakin jelas ya bagaimana kejanggalannya juga 75 ini adalah orang-orang yang berintegritas, punya rekam jejak panjang. Sebenarnya yang harus keluar dari gedung ini misalnya dia melanggar kode etik atau sempat WhatsApp-WhatsAppan dengan tersangka kasus korupsi, itu yang seharusnya keluar, bukan justru 51 pegawai KPK. Saya ingin geser ke, sebelumnya kita masih menunggu teman-teman, Pak Firly belum terlihat datang di ruangan ini, karena kemarin sangat gagah sekali ketika mengatakan perang badar pemberantasan korupsi, harusnya tidak takut untuk datang memenuhi undangan debat dengan Pak Giri Suprabdiono. Saya ingin geser ke Mbak Najwa. Mbak Nana selama ini sering sekali mengadakan talk show terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan KPK. Ada dua pertanyaan saya Mbak Nana. Yang pertama, apa pandangan Mbak Nana tentang kondisi pemberantasan korupsi, khususnya KPK kekinian? Lalu yang kedua, apa pandangan Mbak Nana tentang polemik tes wawasan kebangsaan yang kita tahu kemarin juga Mbak Nana coba ulas mengaitkannya dengan Hari Pancasila. Silakan Mbak Nana. Terima kasih Mas Kurnia. Ya memang Mata Najwa sudah 2 kali berturut-turut mengangkat soal tes wawasan kebangsaan ini. Rabu kemarin atas nama Pancasila karena kita mengaitkan dengan pelantikan 1271 pegawai KPK yang dinyatakan lulus TWK, persis di Hari Pancasila sebagai simbol bahwa mereka Pancasilais. Jadi kita menggali seberapa jauh kemudian Pancasila digunakan sebagai alat untuk mengukur kesetiaan seseorang terhadap kebangsaan dan sebagainya. Itu yang kita bahas di Mata Najwa minggu lalu. Sebelumnya saya mengundang Pak Giri dan teman-teman pegawai KPK yang dinyatakan merah atau tidak lolos. Dan kami memang berbincang cukup banyak, termasuk salah satu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Giri, soal pengakuan dari bukan hanya 1 tapi 2 orang penyidik KPK yang mendengarkan langsung dari pimpinan KPK bahwa ada semacam daftar atau list pegawai KPK yang ditarget oleh pimpinan KPK. Kami juga waktu itu mengkonfirmasi langsung ke Pak Nurul Gufron yang hadir di Mata Najwa 2 minggu lalu, tetapi kemudian hal itu dibantah. Jadi memang ya ini isu yang sangat penting, sangat krusial, bukan hanya karena ramai di publik dan spesifik kami mengangkat ini karena waktu itu permintaan publik untuk mengangkat isu ini juga tinggi, tapi juga seperti yang tadi Kurnia bilang, Mata Najwa memang kerap mengawal KPK dari mulai drama-drama upaya pelemahan lewat cicak buaya seri 1 sampai seri berikutnya, dan sampai sekarang karena menurut saya memang ini pertaruhan bangsa ini apakah akan melihat KPK bisa terus melakukan fungsinya atau memang bahkan sudahlah kita relakan saja KPK mati daripada digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu di luar fungsi utamanya untuk memberantas korupsi. Acara hari ini saya sebetulnya sangat berharap Pak Firly bisa hadir karena menurut saya menjadi menarik untuk melihat bagaimana sesungguhnya perspektif pemahaman Ketua KPK terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya juga menyimak pidato Ketua KPK di hari lahir Pancasila pada saat pelantikan pegawai KPK menjadi ASN kemarin. Dan saya ingin kutip beberapa, saya sampai catat Kurnia. Karena menurut saya seharusnya kalau Pak Firly hadir di acara ini, akan menarik untuk mendiskusikan, karena kan Pak Firly bilang KPK berpedoman teguh pada nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen, bebas dari pengaruh manapun dan dari manapun dalam melaksanakan tugas. Setiap insan KPK wajib mencintai Pancasila dan sebagainya. Jadi seharusnya forum ini forum di mana kita bisa berdiskusi lebih jauh dan bertanya bagaimana sebetulnya pemahaman Ketua KPK terhadap nilai-nilai Pancasila yang disebutkannya dalam pidatonya harus dijiwai oleh segenap pegawai KPK. Sebetulnya saya juga sudah menyiapkan serangkaian pertanyaan, tapi jangan khawatir pertanyaannya tidak ada yang melanggar konstitusi seperti yang kita tahu kemarin ada beberapa pertanyaan yang kemudian dinilai sangat tidak pantas begitu ya. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang semoga bisa membantu kita memahami lebih jauh pemahaman dan wawasan kebangsaan Ketua KPK. Jadi mudah-mudahan Pak Firly akan hadir dan kita tunggu sama-sama Kurnia. Terima kasih Mbak Nana. Nanti kita akan tunggu sekitar 2-3 menit lagi. Kalau Pak Firly tidak juga datang, saya ingin izin meminta Mbak Nana untuk
bisa membocorkan kira-kira Mbak Nana akan menanyakan apa sih kepada Pak Firly terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Saya ingin geser lagi ke Pak Giri, teman-teman kita masih menunggu, belum juga datang Pak Firly Bahuri memenuhi undangan debat kali ini. Saya ingin geser ke Pak Giri. Jadi Pak Giri, sekarang teman-teman 75 atau 51 atau sebelumnya sudah tahu belum Pak Giri ini masuk ke yang bisa dibina atau tidak bisa dibina? Dan juga pertanyaan kedua, sekarang sudah melakukan apa saja? Karena kemarin kita tahu mendatangi MUI, PGI, dan lain sebagainya. Boleh disampaikan Pak Giri? Sampai saat ini saya belum tahu masuk 51 atau 24. Karena memang daftar 75 pun nggak pernah dikeluarkan secara resmi. Jadi kita hanya menerima SK-SK individual kepada kita. Dan SK tentang 51 dan 24 pun belum kita terima. Tapi saya mendengar beberapa orang sudah mulai mendapatkan email untuk berkoordinasi dengan Sekjen hari ini. Apa mereka masuk 24 kami tidak tahu. Tetapi teman-teman 75 mengatakan kami solid, bahkan menolak untuk dibina lagi. Karena itu mengkonfirmasi bahwa kita tidak lulus dan kita layak dibina untuk mendapatkan wawasan kebangsaan. Kami bukan orang yang tidak lulus, tapi kami adalah orang-orang yang mungkin bisa dibilang tidak diinginkan dalam pemberantasan korupsi bagi oknum-oknum tertentu gitu. Jadi teman-teman sudah mempunyai upaya hukum, melaporkan kepada Dewan Pengawas itu dua hal, melaporkan anggota Dewas, kemudian yang kedua adalah melaporkan pimpinan kepada Dewas. Kemarin saya sudah diklarifikasi bersama teman-teman lain, Novel Baswedan dan kawan-kawan, terkait dengan pelaporan kami anggota Dewas dan pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Kemudian kami juga sudah melaporkan pada Ombudsman Republik Indonesia, melaporkan kepada Komnas HAM, kepada Komnas Perempuan, dan sudah melaporkan 3 hari yang lalu mungkin ke Mahkamah Konstitusi juga. Dan untuk pelaporan pada PT UN masih kami pertimbangkan, karena kita pernah dulu rekan kami melakukan PT UN dan ternyata PT UN itu sampai sekarang juga tidak dieksekusi oleh KPK. Dan beberapa hal pertimbangan lain nanti kita lihat seperti apa. Dan untuk kunjungan kami ke PGI, kemudian ke NU, ke Lapasdam NU, kemudian ke MUI segala macam, menjelaskan pada pihak bahwa selama ini anasir-anasir tentang Taliban, radikalisme itu tidak ada. Karena begitu 75 ternyata 9 orang itu non-muslim, 7 orang Nasrani dan salah satunya pendiri Okumene, komunitas Nasrani di KPK, orang kemudian baru tahu, oh ternyata bukan Taliban radikal Islam yang mereka takutkan. Ini mereka kemudian narasikan ini Novel dan kawan-kawan, bukan. Ini bukan Novel dan kawan-kawan, ini Novel dan orang-orang sekelas Novel yang disingkirkan. Ada 9 kasatgas, OTT-nya juga nggak kalah banyak dengan Novel. Cuma mungkin publik hanya tahu Novel saja. Ada pejabat strategis eselon 1, level Dirjen Pak Heri Murianto juga masuk 75. Direktur ada 3, eselon 3 ada 4. Dan banyak lagi teman-teman yang senior dan ada yang menarik di sana, ternyata orang yang menangani pelanggaran etik ketua KPK yang sudah masuk dalam Dewan Pertimbangan Pegawai, udah disidang tetapi tidak diputuskan oleh pimpinan KPK, sehingga memang tidak ada keputusan terkait dengan pelanggaran kode etik tersebut, ternyata masuk hampir semuanya masuk di 75. Mulai dari Pak Heri Murianto yang kita duga karena mendebuti PPM, Direktur PI tidak kena karena dia sudah PNS. Kemudian timnya ada beberapa orang juga di sana. Itu perlu diselidiki dan harapannya nanti pihak-pihak yang kita laporkan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi. Apakah ini murni tes saja ataukah ada unsur-unsur lain yang patut diduga bahwa ada upaya penyingkiran dengan alasan-alasan pribadi seperti itu tadi. Dan saya pikir melihat 9 indikator warna merah menunjukkan itu tidak profesional tapi personal. Bagaimana seorang itu tidak bisa dibina labelingnya gara-gara kita menolak pimpinan yang melanggar kode etik. Saya tidak ikut menolak karena saya capim juga, saya konflik kepentingan. Kenapa kemudian bagaimana seseorang dicap tidak bisa dibina labeling merah gara-gara dia menolak revisi Undang-Undang KPK, di mana hak dasar sebagai warga negara tentang suatu undang-undang itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Bagaimana mungkin kita dicap labeling orang yang tidak bisa dibina, padahal di sana kita tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam menangani kasus atau pekerjaan-pekerjaan kita secara profesional. Dan itu sudah diatur oleh kode etik KPK. Kalau kita
melanggar kode etik KPK dan kemudian kita dapat warna lain hijau dan kuning, lebih baik kita memilih warna merah karena kita bersiketeguh untuk tetap independen menjaga kode etik KPK. Jadi teman-teman jangan dipandang kami pingin jadi PNS kayak orang mendaftar PNS dites lulus tidak lulus, tetapi kami adalah tidak ada pilihan lain bagi kami selain menjadi PNS untuk bisa melanjutkan bekerja di sini, melanjutkan harapan-harapan orang yang ingin bahwa lembaga ini membawa titik pencerahan di masa depan. Begitu Mas Kurnia, terima kasih. Terima kasih Pak Giri. Teman-teman sudah sekitar 10 sampai 12 menit mungkin diskusi ini sudah berjalan, tapi sepertinya hanya Pak Giri saja yang berani untuk memenuhi tes wawasan kebangsaan. Pesertanya yang dinyatakan nonaktif yang berani, tapi sutradara di balik TWK ini, yaitu Pak Firly, tidak berani memenuhi undangan hari ini. Saya ingin geser ke Mbak Nana, mungkin terakhir. Kira-kira nanti Mbak Nana, kalau tadi Mbak Nana sampaikan sudah menyiapkan pertanyaan, apa kira-kira yang Mbak Nana akan tanyakan kepada Pak Firly Bahuri? Karena saya tahu beberapa kali acara Mbak Nana kerap kali ingin mengundang pimpinan KPK, tapi Pak Firly sepertinya belum pernah datang ke acara Mbak Nana. Lalu apa yang harusnya dilakukan menyikapi permasalahan hari ini? Apa solusi yang Mbak Nana tawarkan tentang tes wawasan kebangsaan? Silakan Mbak Nana. Yang pertama ya, Pak Firly beberapa kali diundang ke Mata Najwa tapi belum sempat datang. Mudah-mudahan karena mungkin sekarang sedang melihat tayangan YouTube ini ya, mungkin ya, saya hanya bisa menebak. Mungkin akan mau datang nanti kalau diundang ke Mata Najwa. Yang datang itu biasanya Pak Nurul Gufron, Pak Nawawi, Pak Alex. Dan kalau saya bandingkan dengan pimpinan KPK yang dulu, itu malah seringkali saya yang datang berkunjung ke KPK juga. Cuma nggak tahu kenapa ya Kurnia ya, pimpinan KPK yang sekarang tuh kayaknya agak berjarak begitu. Jadi itu juga tanda tanya dan mudah-mudahan kita bisa jalin kemesraan ini ya Pak Firly, lewat acara-acara, bukan hanya acara yang digagas teman-teman koalisi, tapi juga acara-acara di narasi. Soal pertanyaan, saya tidak mau membocorkan karena saya mengikuti strategi BKN yang katanya semuanya harus tertutup dan kemudian strategi KPK yang lepas tangan menyerahkan semuanya ke BKN karena disebutnya TWK ini memang ranahnya mereka walaupun jelas-jelas KPK usernya dan yang terpengaruh dan berpengaruh pada kinerja KPK-nya ya lembaga KPK-nya begitu ya. Tapi saya cuma mau kasih sedikit strategi karena pengalaman saya biasanya memandu debat atau diskusi dengan kandidat-kandidat calon kepala daerah misalnya ya. Yang penting itu Kurnia pertanyaannya harus spesifik, tidak bisa terlalu umum. Bahkan kalau perlu menyebutkan kasus karena semakin spesifik pertanyaan, semakin detail jawaban yang seharusnya bisa kita dapatkan. Dan akan bisa mudah menilai tuh apa kalau misalnya dijawab hanya sekedar slogan atau jawaban yang normatif, maka kemampuan atau wawasan dan pemahaman seseorang atas pertanyaan yang diajukan itu akan bisa dengan mudah dinilai. Jadi semakin spesifik pertanyaannya, semakin mendetail seharusnya jawaban yang bisa diberikan. Kemudian juga pertanyaan biasanya akan jauh lebih jitu kalau dikaitkan dengan rekam jejak atau pengalaman seseorang. Jadi kalau kita mau tes wawasan kebangsaan katakanlah atau nilai-nilai Pancasilais yang dipahami oleh seseorang, perlu untuk berangkat dari bagaimana kita melihat rekam jejaknya selama ini. Tadi kan Kurnia sudah menyebutkan rekam jejak Pak Firly dan rekam jejak Pak Giri. Jadi penting kemudian untuk merumuskan pertanyaan yang berangkat dari apa yang kita ketahui tentang apa yang sudah pernah dilakukannya di masa lalu dan bagaimana penjelasan atau pembelaan terhadap rekam jejak yang dia miliki. Itu misalnya dua hal. Ke pertanyaan kedua, menurut saya sekarang juga penting untuk publik dan untuk media betul-betul melihat persoalan TWK ini secara komprehensif. Tadi malam misalnya, saya berbincang dengan penyidik KPK, Mas Tino, Mark Valentino, yang juga dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dan ia secara terbuka bilang begini Kurnia, apapun jawaban saya di TWK nanti, itu pasti saya akan dibilangnya tidak lulus. Kalau saya menjawab saya setuju LGBT, atau dengan berbagai alasan, atau kalau saya menjawab saya akan hadir di perayaan Natal umat lain begitu ya, itu kemudian pasti saya akan masuk kotak liberal. Tapi kalau saya menjawab saya tidak setuju LGBT, atau saya tidak mau bahkan mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain, maka dengan mudah saya masuk ke kategori radikal. Jadi
apapun jawabannya, semuanya akan disalahkan. Itu kutipan Mark Valentino yang bicara di Mata Najwa tadi malam. Dan menurut saya ini menjadi penting karena kita lihat sekarang ada upaya atau narasi-narasi yang hanya mengambil kesimpulan dari asesor dan dijadikan legitimasi bahwa ya mereka-mereka ini tidak Pancasilais begitu. Jadi jawaban yang panjang, jawaban yang komprehensif atas pertanyaan mendua seperti pilih Al-Quran atau Pancasila oleh asesor bisa dengan mudah dibilang ini radikal, dan yang berkembang narasinya di media, ya memang mereka radikal. Sementara itu hanya pernyataan yang diambil di luar konteks dan bahkan tidak pernah kita melihat rekaman perbincangan yang utuh tanya jawab antara asesor dan pegawai KPK. Tapi sekarang kalau kita lihat misalnya narasi-narasinya, oh itu memang ada kok yang mengaku Taliban, oh ada kok yang bilang tidak percaya kepada siapapun kecuali kepada Tuhan begitu ya, bahkan akan menolak perintah pimpinan. Jadi yang diambil hanya ujungnya yang merupakan kesimpulan asesor atas perbincangan 2 jam tanya jawab antara pegawai KPK dan asesornya. Apakah asesornya dari BIN atau dari BKN atau dari lembaga-lembaga yang lain. Jadi menurut saya penting nih untuk kita melihat ini dan tidak terjebak hanya pada jawaban yang sudah dikondisikan dan kemudian melegitimasi pelabelan-pelabelan atau stigma-stigma yang sekarang kita lihat berkembang, apakah mereka radikal, intoleran, bahkan Taliban. Menurut saya itu, Kurnia. Ya, tapi menurut Mbak Nana, siapa sih sebenarnya pihak yang paling layak dipersalahkan atas kejanggalan TWK, pertanyaannya, metode penyingkiran 75 pegawai? Siapa menurut Mbak Nana yang mesti bertanggung jawab? Simple, ini kan pegawai KPK ya. Ini pegawai KPK, kemudian juga seluruh proses ini seharusnya proses yang bisa menguatkan KPK, yang paling dirugikan juga KPK. Jadi yang harus paling bertanggung jawab adalah KPK, dalam hal ini pimpinannya. Ya, clear sekali. Terima kasih jawaban-jawabannya Mbak Nana. Terakhir saya ingin tanya ke Pak Giri satu pertanyaan, mohon jawabannya bisa singkat Pak Giri. Beberapa waktu lalu banyak narasi di pemberitaan bahwa Presiden harus mengambil tanggung jawab. Selain dari dorongan kepada Ketua KPK untuk mencabut SK, tapi kemarin beredar pemberitaan pimpinan sudah menjawab permintaan dan menolak untuk mencabut SK yang tadi Pak Giri sampaikan. Dan kepada teman-teman tadi Pak Giri sempat sampaikan ada indikator merah kepada 51 pegawai KPK, teman-teman boleh cek di internet bagaimana pertanyaan subjektif seperti itu ditanyakan kepada Pak Giri dan seluruh pegawai KPK sebenarnya. Lalu harapan Pak Giri dan teman-teman, Presiden ini bisa berbuat apa sih Pak? Apakah bisa Presiden untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi terkhusus kepada 51 pegawai KPK? Silakan Pak Giri, singkat saja Pak. Teknisnya simple sebenarnya, tetapi politisnya yang bikin sulit. Teknisnya simple kenapa? Karena ada PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Di sana di pasal 3 dinyatakan Presiden adalah kepala tertinggi pejabat PNS, pegawai negeri sipil, dan mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS siapapun itu. Dan di bagian nomor 7 itu menarik, karena Presiden bisa menarik kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan pimpinan lembaga, termasuk kewenangan kepala BKN atau siapapun termasuk sekjen yang punya kewenangan kepegawaian di KPK ini, diambil alih oleh Presiden dengan alasan 2 hal. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap merit system. Merit system itu orang yang sudah berkinerja, performa bagus, Novel Harun, Kasatgas, Pak Koko, Heri Muryanto dan lain-lain itu punya performance bagus, itu merit system. Orang yang mestinya dihargai ternyata dihukum, berarti melanggar yang poin pertama. Yang kedua adalah, syarat yang kedua adalah ketika sistem pemerintahan tidak efektif. 1 bulan ini lebih polemik TWK nggak turun-turun. Dan teman-teman mungkin sudah tarafnya ini kok lebih lama dibandingkan kapal selam. Ada apa? Kalau ini sekedar isu kepegawaian, saya yakin tidak akan bisa bertahan sebulan lebih isu ini. Itulah yang disebut tidak mudah secara politis, tapi harapannya Presiden fokus kepada bukan fokus pada hal teknis,
memerintahkan mungkin kepada pihak-pihak teknis untuk menyelesaikan, karena pada dasarnya ini bisa, bahkan Presiden bisa mengambil alih. Tetapi saya bilang saya ini siapalah yang bisa, saya nggak bisa meminta-minta Presiden. Tetapi Presiden juga meminta pertimbangan, tidak kayak seperti kita Mas Kurnia. Ditanya kemudian bereaksi. Dia mengumpulkan informasi dan harapannya informasi itu informasi yang tepat sehingga bisa menyelamatkan 75 orang ini. Kalau tidak, ini hukuman publik dan hukuman politik bakal keras. Karena Juli 2022 kita sudah mulai tahapan untuk pemilu 2024. Dan pertarungannya bakal lebih berat lagi. Demikian dan harapannya mungkin doakan bahwa harapan masyarakat yang mungkin tercermin dari 75 orang yang bisa kembali lagi ke sini, kecuali 1 orang yang memang sudah pensiun, nanti bisa menumbuhkan lagi harapan-harapan masyarakat Indonesia. Jadi saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia mungkin sudah sebulan ini lelah mendengarkan polemik TWK, tapi mohon dipahami bahwa ini adalah perjuangan untuk menumbuhkan harapan kita, bukan urusan kepegawaian kita untuk mencari NIP atau sekedar menjadi pegawai negeri sipil saja. Terima kasih. Ya, teman-teman, jadi jelas sekali pesannya bahwa advokasi pemberantasan korupsi khususnya terhadap pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan bukan persoalan Giri Suprabdiono, bukan persoalan Novel Baswedan, bukan persoalan Yudi Purnomo Harap, tapi ini lebih jauh terkait dengan masa depan pemberantasan korupsi dan bagaimana ke depan pengelolaan internal lembaga pemberantasan korupsi KPK. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan pimpinan KPK akan semakin sewenang-wenang terhadap pegawainya, memaksa pegawainya untuk tunduk terhadap kebijakan apapun. 75 orang ini bisa kita track rekam jejaknya sebagai penyeimbang, kerap bersuara lantang ketika ada upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Salah duanya adalah yang pertama menolak revisi Undang-Undang KPK, dan itu bukan pendapat mereka saja, pendapat resmi kelembagaan KPK ya Pak Giri. Yang kedua, ketika ada proses pemilihan pimpinan KPK, yang mana salah satu dari 1.000 orang itu punya rekam jejak buruk, dan sayangnya orang itu menjadi ketua KPK, Pak Firly Bahuri, yang sedang kita tunggu pada siang hari ini. Namun rasanya sudah 15 menit waktu berjalan, tapi Pak Firly tidak juga tampak di sini. Sayang sekali sebenarnya Pak Giri, diajak berdebat di sini tidak mau, tapi bertemu misalnya dengan ketua umum partai politik justru mau beliau. Saya cukupkan di sini teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Najwa Shihab yang telah meluangkan waktunya melalui platform Zoom. Terima kasih Mbak Nana, dan juga terima kasih kepada Pak Giri Suprabdiono atas waktunya. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, dan juga semoga ke depan pemberantasan korupsi akan kembali seperti sedia kala.